Karena Kak Siska masih nyari tempat sepi, kita mau mulai dulu ya. Halo adik-adik, shalom semuanya. Buka dong mic-nya, mana nih suaranya? Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya para growers? Baik. Baik ya, Dede baik. Natasha? Baik ya semuanya. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mari kita berdoa dulu. Maka semua kita lipat tangan, kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah berikan hari ini untuk kami dapat beribadah melalui Zoom Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini, biarlah kami dapat memuji, dapat menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Amin. Oke. Sama kita nyanyi yuk. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Alam lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, indah dari bintang, indah dari bintang di langit, Lebih indah dari bunga di padang. Yesusku, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bintang di langit, indah dari bunga di padang. Yesusku. Oke. Ku tak mampu engkau jawabanku, aku pun tak sendiri. Kaulah yang menghidupku. Kau mengangkatku tempat yang tinggi.
Oke, mari sama-sama adik-adik kita mau bersatu dalam doa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan habis ini, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih kalau kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, walaupun dengan waktu yang singkat, tapi kami percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam ibadah Grow pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat duduk diam, mendapat kami mendengarkan firman-Mu dan kami bisa menjadi teladan yang baik. Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yay. Oke, IHK Grow. Halo semuanya. Nah, kita mau belajar, ini tentang, kita mau rangkum ya semuanya, ini tentang keteladanan nih. Oke, next Papi Fendi. Nah, di minggu pertama, waktu bulan kemarin kita tuh udah belajar keteladanan orang tua, di mana orang tua tuh harus jadi contoh yang baik buat kita ya anak-anaknya. Terus di minggu kedua, keteladanan sebagai pelajar. Ada yang inget nggak tuh sebagai pelajar kita harus ngapain teladannya? Dede inget nggak? Dede Army. Sebagai pelajar kita teladannya harus ngapain? Gimana tuh, Dek? Nah, sebagai pelajar, kita tuh harus jadi belajar yang rajin. Kita sebagai pelajar, kita nggak boleh nyontek. Ingat nggak tuh? Ingat kan khotbahnya? Nah, habis itu kita juga belajar tentang keteladanan sebagai anak. Itu yang bawain khotbahnya Kak Siska. Itu kalau pada disuruh orang tuanya, cuci piring, bantuin kayak Devon itu. Devon tuh rajin loh bantuin mamanya cuci piring. Tepuk tangan dong buat Devon. Yeay, Devon. Nah, terus di minggu keempat, yang kemarin tuh kita belajar keteladanan sebagai orang percaya. Yang bawain firmannya ini Koko Andrew. Yang waktu itu ceritanya tentang, ada inget nggak tentang apa nih keteladanan sebagai orang percaya? Sadrak, Mesak, Abednego. Iya, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana mereka sebagai orang percaya, tapi dia tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, walaupun dimasukin dalam api, dapur api yang panas banget, tapi karena dia percaya sama Tuhan, jadi Tuhan melindungi dengan mengirimkan malaikatnya. Oke, next Papi Fendi. Nah, ada yang bisa bantuin aku baca nggak nih yang bahasa Inggrisnya? Ayo, siapa nih?
Sheris, bantuin aku baca dong yang warna orange, yang bahasa Inggrisnya. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the Believers. In speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Oke, tepuk tangan dong teman-teman buat Sheris. Keren banget ya bisa baca bahasa Inggris. Wow. Nah, sekarang aku mau minta siapa nih Noval baca bahasa Indonesianya dong. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayatnya di mana tuh? 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, thank you teman-teman. Nah, ini kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kita belajar walaupun kita masih kecil, kita masih muda, tapi jangan orang itu mandang kita rendah. Jangan orang lain itu menganggap kita, kamu masih kecil nih, kamu tahu apa sih gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa loh jadi contoh buat teman-teman kita, buat keluarga, buat siapapun yang ada di sekitar kita. Oke, next Pak Fendi. Nah, ini gambar apa nih yang tahu? mulut. Gambar mulut. Nah, ada yang pernah dengar nggak sih mulutmu adalah harimaumu? Ada. Pernah ya? Nah, kita tuh mau belajar hari ini kalau mulut kita itu penuh dengan kuasa. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang baik loh. Kita mau jadi contoh buat teman-teman kita. Nah, yang pertama, gimana sih caranya menjadi teladan dalam perkataan kita? Nah, yang pertama, kita harus mengatakan hal-hal yang baik. Contohnya, hal-hal yang baik, kita perkatakan hal-hal yang baik kayak kita puji-pujian, aduh terima kasih Tuhan, walaupun hari ini mendung, walaupun hari ini hujan, tapi aku percaya berkat Tuhan pasti ada dalam kehidupan kami. Nah, kayak gitu. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang baik, buat papa mama yang baik, buat keluarga, buat Koko, buat Dede, buat Cece yang baik. Nah, gitu itu adalah perkataan yang baik. Nah, terus kita juga harus belajar tentang perkataan yang positif. Nah, kan kita sama-sama ngomong nih, teman-teman, para growers. Kita kalau ngomong kadang-kadang kita suka nih ya ngomong-ngomong hal-hal yang kurang baik ya, hal-hal yang negatif, apa dari pergaulan, dari teman-teman gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak-anak orang Kristen, kita harus contohin nih sama teman-teman kita. Malu dong kayak misalnya kita bilang, si A nih, A kan orang Kristen. Ih, kok si A ke gereja tiap minggu katanya, tapi kok ngomongnya kayak gitu ya? Kok dia suka bohong ya? Gitu. Nah, berarti kan kita nggak menjadi teladan nih sebagai orang Kristen buat teman-teman di sekitar kita. Kayak gitu. Oke, next, Pak Fendi. Nah, ini nih, contoh perkataan yang positif dan perkataan yang negatif. Contoh perkataan yang positif kayak gini nih, saya pasti bisa. Nah, kalau yang negatif, dia bilang kayak gini, aduh yang lain aja deh, aku nggak bisa. Jadi kalau disuruh sama Bu Guru kayak gini, misalnya ya, Devon, kamu tolong ya kerjain soal nomor 1. Oke Bu, itu kayaknya susah, tapi nggak apa-apa, saya coba dulu, saya pasti bisa. Gitu. Nah, itu adalah contoh yang positif. Tapi kalau dia bilang, aduh nggak deh Bu, yang lain aja, saya nggak bisa, yang itu. Nah, itu adalah perkataan yang negatif. Terus yang kedua, yang kata-kata positif adalah, saya akan jadi teladan bagi keluarga saya. Nah, kalau yang negatifnya, kita itu kayak menganggap diri kita rendah, menganggap kita masih muda. Padahal ayat Alkitab yang tadi bilang, walaupun kita masih kecil, kita masih muda, tapi kita itu pasti bisa jadi teladan loh buat teman-teman kita. Nah, perkataan negatifnya adalah, saya kan masih kecil, tunggu udah besar aja baru jadi teladan gitu. Padahal kan anak-anak kecil itu
juga Tuhan itu sayang loh sama anak-anak kecil, Tuhan itu cinta sama Amin. anak-anak kecil. Amin. Nah, jadi kalian jangan menganggap kalian tuh masih kecil, tapi kalian nggak bisa jadi contoh buat papa mama kalian, nggak bisa jadi contoh buat Koko, buat saudara-saudara kalian, buat Cece, kayak gitu. Nah, kata-kata positif yang ketiga, bersama dengan Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Nah, kita percaya kalau dalam setiap masalah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab ya doa kita, gitu. Nah, tapi kalau yang negatifnya, waduh, susah banget nih Tuhan, aku nggak bisa, kayaknya aku mau nyerah aja deh. Nah, itu nggak boleh tuh teman-teman. Kalau anak Tuhan, kita itu diajarin kita nggak boleh menyerah. Tapi kita harus coba lagi, kita harus berdoa nih sama Tuhan. Tuhan, ini susah nih, Tuhan bantuin aku dong, gitu. Nggak apa-apa, doanya nggak harus yang ribet-ribet. Kalau ngomong sama Tuhan Yesus, doanya pasti Tuhan dengar, Tuhan tuh tahu kok maksud kita tuh apa. Nah, oke, next, Papi Fendi. Nah, udah belum sih kita mengeluarkan kata-kata yang baik? Debbie, boleh baca nggak nih di Amsal 16 ayat 24? Yang mana? Itu yang di screen, perkataan yang menyenangkan. 1, 2, 3, baca. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis. Manis. Manis bagi hati dan obat. Bagi orang-orang, perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu manis bagi jiwa dan menyembuhkan bagi torang-torang. Oke, thank you Debbie. Waduh, pinter ya teman kita nih, kecil-kecil udah bisa baca. Nah, iya teman-teman, kayak yang Debbie bilang di dalam Amsal 16 ayat 24, kalau perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu. Rasanya madu apa sih teman-teman? Manis. Manis ya. Ada yang udah pernah makan madu? Pernah dong makan madu? Pernah ya? Nggak mungkin kan madu itu pahit. Enggak, aku Ya kan? suka madu. Kamu suka makan madu ya, Devon? Iya, Iya, kalau makan madu. waktu Dewi kecil, Dewi pernah makan madu. Oh iya, sama dong. Suka makan madu ya kayak Koko Devon. Nah, kalau kita ngomongnya di Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Berarti kalau kita ngomong yang baik, enak nggak kira-kira telinganya kita dengar? Enak ya? Kalau misalnya kayak, ih, Debbie, kamu hari ini cantik banget sih. Itu enak nggak didengerin? Enak ya kalau kita dengerinnya gitu. Nah, kita kayak ngomong ini, Dede, kamu hari ini cantik banget sih, gitu. Pasti Dede seneng kan tuh, dia langsung ketawa kan, langsung malu-malu. Nah, perkataan yang baik itu kita harus perkatain. Kita nggak boleh kita ngomong sama teman-teman kita hal yang negatif, karena kita harus jadi contoh buat teman-teman kita. Oke, Papi, next. Nah, sudahkah perkataan kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita miliki? Di dalam Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Nah, ini aku mau cerita nih. Dulu katanya papi aku, waktu aku masih kecil tuh kayak Debbie kayaknya. Papi aku sakit, terus dia minta aku doain gitu. Terus aku doain papi, aku tumpang tangan di kepalanya papi. Terus aku cuman nggak tahu ya, mungkin kalau masih anak kecil cuman doanya kayak, Tuhan Yesus, doain papi, kita mau berdoa buat papi biar papi cepat sembuh. Haleluya, amin. Nah, terus kata papi aku, gara-gara didoain sama aku, dia udah langsung sembuh. Nah, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh harus, walaupun doa kita hanya sederhana kayak, Tuhan,
tolong ya sembuhin papi aku, tolong ya sembuhin mami aku gitu karena lagi sakit gitu. Nah itu pasti Tuhan Yesus dengar ya adik-adik. Nggak mungkin Tuhan Yesus nggak dengar doanya adik-adik. Oke, next papi. Nah oke, pelajaran kita hari ini yang pertama, kita mau memiliki perkataan-perkataan yang penuh kejujuran. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh ngomong-ngomong yang bohong nih. Karena kan kita mau menjadi teladan buat teman-teman kita, buat keluarga, buat saudara, buat semuanya. Terus yang kedua, perkataan yang dapat membangun. Seperti perkataan positif yang tadi tuh, aku pasti bisa. Terus bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Nah, terus yang ketiga, kita itu juga harus perkataan kita tuh yang dapat dipercaya. Kalau kita udah ngomong, ya kita ngomong A, ya A, kita nggak boleh sampein yang lainnya gitu. Kayak misalnya ditanya nih, Debbie hari ini kamu jajan apa aja di sekolah? Mami kasih duitnya kan 10.000. Terus Debbie bilang, Debbie buat beli susu Mami. Susunya berapa? 5.000. Berarti duitnya sisa 5.000 lagi. Nah, kita nggak boleh bohong tuh sama Mami. Abis Mami buat beli susu 2 gitu. Padahal cuma beli 1. Nggak boleh loh kita jadi yang kayak gitu. Oke, teman-teman. Kayaknya itu aja. Nah, yang terakhir, kiranya kita dapat memuliakan Allah di dalam percakapan kita dengan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengetahui setiap kata-kata, Tuhan Yesus mengetahui setiap pikiran yang ada sebelum semua kita utarakan yang penuh kejujuran. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman mau ngomong hal-hal yang negatif kayak kata-kata yang kurang baik ya, itu nggak usah dicontohin, tapi teman-teman ingat kalau Tuhan itu tahu di dalam setiap pikiran kita, di dalam setiap perkataan kita tuh Tuhan Yesus tahu gitu. Nah, masa kita mau membuat hati Tuhan itu sedih dengan perkataan-perkataan kita yang buruk? Nggak mau kan? Nah, pasti kita mau memperkatakan yang baik, yang bikin hati Tuhan seneng. Kita mau pikir-pikir yang positif, kita mau memperkatakan sesuatu yang baik. Oke. Itu aja dari aku. Boleh lanjut ke Papi Fendi? Coba ke Kak Siska mungkin. Kak Siska mau nambahin? Dari aku cukup deh itu aja. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau masih ada yang kurang ngerti, kurang jelas tentang perkataan positif? Enggak. Aku Udah jelas nih, Fon? Udah jelas, Kak. Waduh. Ada nggak yang di sini masih suka ngomong yang jelek kadang-kadang? Iya, kita jadi anak Tuhan, kita belajar ya. Kalau kita mau ngomong sesuatu yang negatif, kita ingat dulu. Kira-kira itu kalau kita omongin nyakitin hati orang lain nggak ya? Gitu. Kira-kira kalau kita omongin itu berguna nggak ya? Gitu. Tapi kalau kita keburu ngomong yang negatif, terus kita cepet-cepet minta maaf ya. Kita cepet-cepet minta maaf sama Tuhan. Tuhan, sorry ya, tadi aku ngomong yang gini, ngomong yang jelek. Terus kita minta maaf sama orang yang kita udah omongin itu. Sorry ya Devon, aku tadi ngomongnya jelek nih, gitu. Dimaafin nggak Devon? Iya. Iya, gitu dong. Jadi anak Tuhan, kita harus bisa jadi teladan buat teman-teman kita semua. Nah, biasanya juga sering nih, kalau seandainya yang main-main game gitu kan, kakak sering denger tuh. Kasih Kak, ya gimana tuh? Sering maki-maki gitu kan kalau lagi mabar tuh. Nah, itu nggak boleh tuh teman-teman. Kakak sering banget tuh denger waktu kita masih gereja ya. Aduh. Kakak sering denger nih kalau yang lagi mabar nih, itu sering main perkataannya tuh maki-maki gitu. Nah, itu nggak boleh. Kayak gitu nggak boleh ya. Kalau kita mau main game ya main game lah dengan benar gitu, jangan sampai kita jadi jatuh dalam perkataan kita dan nggak jadi berkat dalam perkataan kita. Kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, perkataan kita harus jadi teladan. Jadi kalau seandainya
teman-teman kita yang lain sampai dengar kita perkataannya kayak gitu, nah pasti teman-teman kita yang nggak pernah ngomong kayak gitu jadi ngerasa nggak enak gitu. Ih kok ini ngomongnya kayak gini sih gitu. Ih kok dia kayak gini sih perkataannya gitu. Nah jadi teman-teman kita nggak jadi kita nggak jadi berkat dalam perkataan kita kayak gitu. Jadi pesan Kak Siska sih kalau lagi main game ya jangan sampai lah keluarkan perkataan-perkataan yang maki-maki ya, yang nggak baik gitu. Meskipun kita kalah atau musuh lawan main kita itu menang ya, jangan sampai melontarkan kata-kata yang nggak baik. Itu sering Kak Siska denger tuh anak-anak zaman sekarang. Nah jadi nggak boleh, kita harus jadi teladan dalam perkataan kita. Itu aja sih Ceh. Oke. Iya. Devon? Clap-clap ya. Ada yang mau ngomong teman-teman atau mau ditanyain? Devon udah jelas? Udah, Syaris? aku udah ngerti. Devon udah ngerti ya, pintar. Yang crewmate nih. Crewmate. Kok kameranya nggak dibuka? Siapa nih crewmate? Crewmate dari Among Us. Dari Among Us ya? Aduh. Oke deh, kalau ini Kak Siska boleh bantu untuk tutup doa. Yuk kita berdoa ya buat ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Jikalau pada saat siang hari ini kami bersyukur karena kami bisa bersama-sama untuk beribadah kepadamu meskipun lewat Zoom, tapi kami tetap bersuka cita dan kami antusias dalam ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus berkati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentang teladan dalam perkataan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi teladan dalam perkataan kami. Berkati mulut bibir kami ya Tuhan, supaya dalam mulut kami mengeluarkan kata-kata yang baik. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami. Jikalau kami salah, jikalau dalam kata-kata kami tidak menjadi berkat buat orang lain, Tuhan ampuni kami, Tuhan sadarkan kami, Tuhan buat kami menjadi yang lebih baik lagi. Tuhan berkati Cece Kesia yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang teladan perkataan. Hari ini Tuhan Yesus memberkati Cece Kesia dan seterusnya. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan kiranya Tuhan memakai Cece Kesia lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan siang hari ini. Dalam nama Yesus, kami semua minta tolong supaya Tuhan melindungi kami semua dari segala macam mara bahaya, jauhkan kami dari virus corona, dan biarlah kami tetap sehat dan punya kerinduan hati untuk terus beribadah kepadamu. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah Zoom, kiranya Tuhan berikan kerinduan bagi kami. Dalam nama Yesus, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Yeay, udah selesai. Foto dulu, Ceh. Thank you. Foto. Waduh, Foto, kalau foto. Queen fotonya ikut ya. Foto. Ayo foto. Ayo, Novel dibuka kameranya sama Tasya. Queen, sana. Mau sarang heo ya? Oke, sarangeo. Enggak. Oke, Enggak ya? satu. Yuk, semua in position ya. Sarangnya. Satu, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Yeay. Oke, terima kasih semuanya. Nanti posting ya. Tuhan Yesus memberkati Queen, Devon, Feli, Terima kasih. Sherry, Debbie, Ede, Tika, Asia, Livia, siapa lagi tuh? Rahel, Noval. Memberkati ya semuanya ya. Dadah. Minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. Ntar minggu depan sekolah minggunya lebih seru. Oke. Dadah. God bless. God bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati.